kan dipertanyakan nanti kami kan. Ya. Ya itu dipertanyakan itu. Ini rahasia sebenarnya ya. Harta itu jadi kamu. Iya. Maka ketika orang mengumpulkan harta tidak memberikan kepada sebelahnya, sifatnya seperti kamu. Ingin banyak sekali, pekerjaan harus sekuat tenaga, harus paling mewah dan paling segalanya. Itu sudah sifat kami. Masuklah kami dalam situ. Tapi ketika harta itu dikeluarkan dengan zakat, nuraninya, ya, kami tidak ada di situ. Dan itu kembali kepada dan akan menjadi bentuk yang tidak disakati, jadi bentuk menyeramkan. Ya, menyeramkan seperti kami. Dan itu akan menyiksa apa bagaimana? Menyiksa kehidupan orang itu. Itulah yang dikata tidak mati. Iya. Jadi harta ini tidak mati ya? Tidak mati. Loh, harta katanya tidak buat sang mati. Harta yang, aduh ini orang duduk banget. Harta kan tidak buat sang mati, kenapa? Harta itu kalau emas itu, tetapi amal itu sendiri, amal yang mempunyai kekuatan itu yang tidak mati itu sendiri. Kekuatan amal ini yang tidak akan mati. Baik amal baik ataupun amal tidak baik tidak akan mati. Maka ketika amal yang seperti nantinya akan menindih itu, supaya kebaikan itu tidak kembali kepada yang punya kebaikan. Paham itu? Bodoh banget manusia. Aduh, ada hari akhir. Terus setelah itu dikatakan hari akhirat. Ya, akhirat itu menurut pandangan setan iblis setelah akhir ada akhirat. Kami dikumpulkan semua untuk mengakhiri Anda. Duh, bagaimana? Untuk menunjukkan ini loh pekerjaan kami menggoda ini dia manusia mempunyai sifat-sifat seperti ini. Pertanggungjawaban. Ya, artinya pekerjaan ini tidak ada matinya. Ya tidak ada mati. Kata amal sebabnya ngamalun itu pekerjaan ini adalah pekerjaan yang akan dibawa secara ukuran itu manusia diberi akal sehingga untuk mencari jalan kutub utara selatannya masalah dunia, kutub utara selatannya masalah pengetahuan, kayak gitu kan ya? Ya. Lalu kamu bertugas membelok-belokkan. Kalau telur sama ayam saja tidak ada akhirnya, tidak usah percaya adanya hari akhir. Sementara alam semesta yang di langit dan di bumi dasar semuanya mengimankan kan ya? Ngandel adanya hari akhir, hari akhirat, ada hari pembalasan. Kok kamu ada kitabnya apa bagaimana? Ceritalah. Diceritakan. Kan yang dapat kitab, dapat itu risalah, itu kan manusia. Apa pimpinan kami tidak pandai? Ya kalau pandai, saya enggak ngomong pandai tidaknya. Lagi ngomong kitabnya. Ada catatan-catatannya. Tapi saya hanya tidak boleh melihat kitab. Bukan kitab, catatan-catatan lah kita butuh. Catatan. Paham? Paham. Sekarang melengkap ya. Itu tadi kan bicara syariat, bicara luarnya. Kamu tidak akan takut lah ya ada telur, ayam dan telur itu ya. Tidak akan jauh dari bedanya ayam merah sama ayam hitam sama ayam putih. Bedanya di mana? Telurnya sama-sama putih. Ayam merah dan ayam putih bedanya. Yang kena warnanya juga beda kok. Anda mau membodohi saya atau gimana? Jelas beda, warnanya juga beda. Pinter mana antara ayam merah sama ayam putih? Ya nggak ada pinter-pinternya lah. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa sama putihnya? Dari song seperti ini yang dari putih dimulai bahwa Tuhan, saya tidak boleh ngomong ini.
Ya, jadi syariat itu untuk cangkangnya. Allah memberi kita manusia Ini akal. macam ini Ya kayak gitu saja ya. Kamu akan terpedaya ataupun tidak punya jaring lagi, dan untuk jaringnya kalau kita manusia bisa melengkapi 4 seutuhnya kan kayak gitu ya. Syariatnya harus jangan retak-retak. Dengan cara ya baratnya lesan kita itu la ilaha illallah sallallahu alaihi Muhammad. Otak kita itu, akal kita itu berpikir untuk menuju jalan-jalan, berpikir semesta, berpikir tentang tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan semua ini, bernarasi apapun ketemu Allah. Jadi akal adalah selaku perjalanan untuk mengenal kutub dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Setelah ilmu pengetahuan itu sendiri kok merujuk kepada Allah, oh ternyata ada hari akhir, ada hari akhirat, ada takdir qada Allah, ada, dan semuanya keberadaan ada. Akhirnya takrif, lalu sampai kepada bentuk semuanya itu tidak ada kecuali yang ada itu sendiri. Tak berdaya disitulah ya. Baru makasih sih, Itu telur ya. Iya. Kita gambarkan dari telur dari ayam merah dan telur dari ayam putih, sama-sama harus tidak boleh retak. Kalau retak berarti banyak masalah nantinya dan akan mengalami torik, takrif dan tahkiknya. Jadi ya, sini mau buat sini tidak boleh. Iya, ini saya sekat lagi merujuk bisa kesarengat lagi bisa itu kan ya, kalau setan kesareat bisa. Anda juga bisa mengetahui kalau kami manusia lagi berpikir ya, bisa berpikir walaupun itu berpikir tentang karya-karya yang indah ini. Karena kita manusia disuruh supaya menjadi pengembara, asing lah. Ini tempat asing tapi tidak asing. Dunia ini asing tapi kok tidak asing. Karena tidak asingnya indah. Karena batik itu si Allah itu sendiri. Sehingga masih bisa ya, antara di Thorikoh ini masih bisa ya mengikuti Anda ya. Lengkap 1, 2, 3, dan 4 utuh menjadi bungkusan yang Anda itu mematung. Ya tadi Nggak tahu lah ya. Nggak tahu. Kembali. Gitu ya. Apa tadi ya? Apa nggak tahu lah. Jadi artinya kamu pun adanya takdir percaya ya. Tapi bagaimana manusia itu terlena tidak mempersiapkan, sehingga persiapan itu terkadang memperbanyak amal, memperbanyak apa, tidak membentuk satu ketakdiman. Udah kamu udah capek banget ya, apa ini asik ini, ya kamu boleh keluar. Ya, kita ulas tadi yang alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah memuji kepada zatnya sendiri, Allah memuji pada hambanya, hambanya memuji pada Allah, hamba memuji pada sang hamba. Qadim ngalal qadim, qadim ngalal kudus, kudus ngalal qadim, kudus ngalal kudus. Bagaimana ini terlaksana? Asyakur, syukur adalah salah satu namanya. Syakur, asyukur, ar-Rahman, ar-Rahim. Jadilah kita basahi dengan keriadohan supaya hati kita itu ada cinta kasih pada sesama, cinta kasih peduli dengan
lingkungan, dan seterusnya. Cinta kasih ini membentuk karakter sehingga nafas ini senantiasa memuji. Jangan ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman. Perbanyaklah memuji, maka doa akan cepat kabul. Memuji Allah, tugas kita hanya memuji dan berdoa. Memuji dan berdoa. Terus syukur, kenapa kita harus pandai-pandai bersyukur? Kita dalam pandangan ta'rifnya, supaya banyak-banyaklah memuji zat Allah. Karena ya syakuru adalah namanya. Belajar bersama menjadi supaya membentuk karakter menurut para al-hukama, yaitu al-imam, al-kabir, al-hakim, al-syair, Abdul Abbas bin Ali al-Buni, guru-gurunya sampai kepada warosah syahadah, yaitu Sayyidina Al-Husain anhu itu. Kalau ingin karakter, ya pakai ya nidahnya. Ya Rahman, ya Rahim. Kalau pakai alnya, beda lagi nanti setelah berkarakter lebih kepada pemujian yang lebih berabsen lah cara itu. Sabar, bersama-sama belajar. Nafas ini nafas dari orang yang bersyukur. Jadi nafas ini berjalan dengan senantiasa memuji. Kita tidak pernah menghitung keluar masuknya nafas. Dengan syukur yang berlafadzkan syariat, bertauriqah dengan takrifnya membentuk karakter inilah. Lalu sujud. Sujud yang dikarenakan syukur pada Allah dalam wilayah pengetahuan. Matur nuwun Gusti, diberi pengetahuan sampai ke kayak gitu. Itu khairun minad dunya wa ma fiha. Beda dengan sujud karena dapat panen sawah. Boleh masuk. Beda ini bentuk syukur yang lebih prioritas mana antara syukur dapat arisan, syukur karena panen banyak, syukur karena dapat emas, syukur karena dagangan dapat laba banyak, akhirnya bersyukur dengan syukur karena sadar diberi pengetahuan lalu sujud syukur. Prioritas mana yang lebih Anda takuti dan Anda masuki? Dulu Mumet. Sujud syukur yang saya takuti adalah dia menyerahkan segala sesuatunya milik yang sana. Itu saya takuti, bahwa yang diberikan merasa itu adalah semua miliknya. Itu yang saya takut. Jadi karena kamu masuk lalu saya bahas kayak gini sih tulung lah ini ya. Kayak gini. Kami diajari untuk bersyukur, berterima kasih. Maka senantiasa kita akan dunia ini untuk disyukuri karena panen, karena dapat dagangan padi banyak, alhamdulillah. Dengan ini kan alhamdulillah syukuran. Dengan yang karakter yang nomor dua. Karakter yang nomor dua. Perbanyaklah memuji pada Sang Pencipta. Anda percaya ada ajaran untuk senantiasa memuji Sang Pencipta? Ada ya? Percaya. Lalu dari pujian-pujian ya syakuru, ya soburu, ya karimu. Sekarang kita ambil pada asma ya karim, zat yang maha mulia. Terus orang ini berkarakter mulia. Yaitu pekerjaan yang tidak akan dilakukan oleh orang yang mulia. Pekerjaan yang menyebabkan masa orang mulia makan pakai tangan kiri. Masa orang mulia kok di situ berjalan sambil makan dan sambil teriak-teriak. Itu kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin.
lalu dia berkarakter tidak meninggalkan pekerjaan yang hina itu, lalu bersyukur, ya Allah matur nuwun diberi pengetahuan nikmat yang kayak, lalu sujud syukur. Itu yang Anda bisa lihat yang mana karakter prioritas satu apa karakter yang nomor 2? Yang saya bisa lihat karakter satu. Karakter satu. Iya. Yang nomor 2 Nggak bisa lihat. nggak bisa lihat. Kayak gitulah ya. Iya. Nggak bisa lihat. Tadi kan kami lagi ngobrolin tentang kami mengimani ada hari akhir. Anda ndak iman kan? Iman. Percaya. 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 Tapi tidak mengimani. Percaya. Percaya. Terus gunakan kesempatan ini hanya sebentar. Dunia ini sebentar. Hanya diambah saja lah. Cukup karena diambah tok. Buktinya untuk berjalan tok. Ditinggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan apa? Ditinggalkan. Ya apa menurut Anda? Menurut Anda ya. Ini mulai protes, meninggalkan apa? Meninggalkan apa? Meninggalkan kami. Ya tidak bisa. Ini dunia kakak gila cerita kita dunia. Ya mau meninggalkan, berjalan meninggalkan. Lah ya kan orang meninggalkan apa manusia? Paling tidak ya harus meninggalkan sifat-sifat kami. Contoh. Ya, contoh. Terlena dengan apa yang diberikan Tuhan kepada manusia sehingga dia tidak melakukan yang tadi nomor 2 itu. Pertama, harus seperti itu. Bisa berjalan seperti itu. Harapan kami itu harapan. Ya. Inti poinnya, semesta alam ini mempercayai adanya keterakhiran. Nggak akan ada yang kekal. Dunia ini tidak kekal. Dunia ini tidak kekal. Karena ada tempat yang kekal. Dan kami semua adalah menuju tempat yang kekal itu. Dan kami? Ya kamu manusia, kamu iblis, kamu setan. Ya. Ya sekelompok kamu lah. Ya iya, akan menghadap juga yang kekal kan. Ya. Kalau boleh. Ya terserah Anda. Ya memang terserah kakak kami kok. Terserah Anda. Emangnya manusia saja yang akan menuju kekekalan itu? Ya artinya ini kalau ada manusia tidak percaya. Ini pelajarannya udah bagus ini. Kalau ada manusia tidak percaya adanya hari akhir, adanya alam kekekalan, itu namanya luar biasa. Mengungkuli kamu. Ya jelas. Loh, kami percaya kok akan akhir itu sendiri. Manusia ada yang tidak percaya adanya akhir, berarti luar biasa. Luar biasa. Itulah luar biasanya. Hebatnya manusia. Itu hebat. Iya hebat. Tapi saya juga mengatakan jangan percaya ada akhir pada manusia itu. Silakan, jangan percaya pada akhir. Tapi kami percaya, Ibu loh. Seperti itu. Tapi kalau kamu itulah pengaruhi, kamu jangan percaya. Saya percaya akan ada akhir. Gak usah percaya. Emangnya manusia saja yang menuju ke kamu melawan kan akhirnya? Ya melawan. Jadi kalau umpamanya kayak gini, Anda membujuk saya, jangan percaya dengan hari akhir. Buktinya kamu menanam padi tidak panen, terus kamu jangan percaya juga. Terus kamu lari enggak? Ya lari. Setelah ngomong itu ya lari. Wong itu tantangan kok. Oh, jadi kamu jangan percaya. Apakah kamu lalu kalau kamu lari? Biar orang ini, saya itu tenggelam dalam kejenuhan, tenggelam dalam keputusasaan. Ya. Saya kita tinggalkan lah. Ya, dalam kesimpulan, ada mempercayai adanya akhir dari kehidupan dunia ini. Jadi ada alam yang namanya alam keabadian. Tidak bisa dibayangkan lagi karena Torekoh ini tidak mampu untuk membayangkan yang abadi itu kayak apa. Tapi kami bisa, kalau orang hanya sampai jalan itu, ya itu kan perjalanan. Iya perjalanan. Itu kan perjalanan ya. Itu perjalanan. Kami bisa, karena dia masih berjalan.
ini kebadannya seperti ini, kebadannya seperti ini. Kita masih bisa. Masih bisa. Ini Iya. nyemprong. Kamu kan kebadan kamu itu harus mempunyai bekal. Nah, bekal itu adalah bagaimana kamu memuji kepada Tuhannya yang banyak. Seperti itu. Lalu kamu harus mempunyai kekuatan. Kamu harus mempunyai power. Kamu harus mempunyai jamin. Itu kami bisa masuk itu. Kalau itu masih bisa masuk karena masih jalan. Ya, paham ya? Paham ya. ya. Bodoh kamu ya? Ya bodoh panseno. Itu kamu bisa ya, masuk itu. Setelah itu memang udah bisa Kanda ya. Loh, ya bisa ngerti saya itu aja. Kan banyak sekali orang seperti itu kan. Banyak sekali kan. Kan seperti banyak sekali kan. Ya. Tanpa mengetahui bahwa ininya kemana. Ininya mau kemana. Ininya harapan ini. Saya adalah pemegangnya. Pemegang kekalahan kan ada banyak. Iya. Saya adalah pemegang kekalahan itu sendiri. Saya busukin itu. Kamu adalah pemegang kekalahan itu. Dengan mengikuti kamu bisa membuka kekalahan dan masuk. Ya disitulah keabadian yang luar biasa. Yaitu kamu bisa masuknya situ saja. Setelah itu nggak ada lagi orang ke jalan lagi ini nggak ada kan lah, sudah nggak ada kan? Nggak ada. Kita pulang ke wilayah kayak gitu tadi. Kalau sudah membentuk karakter bareng-bareng, apa itu sabar? Adalah sabar itu asma Allah, sabar itulah pujian pada zat itu sendiri. Maka nafas ini, tumbuh rambut ini, keringat ini, tenaga ini, dari sabar itulah tidak ada timing kejaba, selalu memujinya. Sehingga kepada wilayah kamu enggak dengar, enggak. Ya udah kamu boleh pulang dalam posisi kayak gitu. Yes. Ya, hebat sekali kalau tidak mempercaya, mengimani. Iman, takdir dan qada Allah. Keenam pokok induk rukun iman adalah semesta alam ini mempercayai itu. Terlena dalam kehidupan dunia ini, adapun toh kebutuhan mencukupinya, ya kita punya tanggung jawab ke anak, istri, dan seterusnya, maka berkarakterlah supaya mendapatkan sesuatu dalam posisi memujinya, mendapatkan lagi kita syariat kerja, dapat upah, dapat gaji, dapat panenan. Tapi keringat ini senantiasa dalam posisi lubang pori-pori ini memuji. Syukur tidak ada alasan kita tidak bersyukur, sabar tidak ada alasan kita tidak bersabar, toleransi tidak ada alasan kita tidak bertoleransi. Memuji adalah kewajiban. Belum berdoa, perbanyaklah memujinya. Allah memuji Rasulullah. Nah, otomatis memuji Allah dengan kata otomatis juga Allah sudah mengotomatiskan kepada baginda Rasulullah. Alhamdulillah. Amin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ada syafni wal witri wa ada tamat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim wa hasbunallah. Haula wala quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.